Hari itu, setelah berpisah dengan dua sahabatnya, Guanzu berjalan ke arah tujuannya, yang menjadi lokasi yang harus ia selidiki. Ia berjalan santai seperti seorang petualang. Dengan pakaian rakyat biasa, saat memasuki gerbang kota Ma, tidak ada satupun yang mengenalinya. Guanzu berjalan mengelilingi kota itu. Matanya melirik kiri dan kanan, saat itu lagaknya seperti orang desa yang melihat kemegahan sebuah kota. Siu! Siu! Beberapa pergerakan terdengar di daerah yang tidak begitu jauh. Guanzu melirik ke arah itu. Bibirnya tersenyum, akhirnya kalian muncul, gumam Guanzu. Dengan santai, Guanzu berjalan ke arah lesatan beberapa sosok manusia di sekitaran itu. Siu! Berhenti! Terdengar teriakan di antara lesatan tubuh. Terkadang mereka berlari di antara kerumunan orang banyak. Kadang melesat di atap rumah. Siu! Sing! Siu! Bam! Sebuah tombak melesat ke arah 4 orang pria berbaju hitam. 4 orang itu menggunakan penutup wajah. Lemparan tombak hanya melesat dan menancap di dinding sebuah rumah, namun berhasil menghalangi pergerakan 4 orang itu. 30-an lebih prajurit pengawal keamanan kota, yang dipimpin oleh seorang ahli di ranah jenderal level 1, bergerak melingkari 4 orang berbaju hitam. Selain sang pemimpin yang memiliki kultivasi terkuat, sisa 20-an lebih lainnya, rata-rata berada di ranah perwira level 1 hingga level ke-9. 4 orang berbaju hitam berdiri saling membelakangi satu dengan yang lainnya, dengan punggung mereka menempel satu sama lain. Guanzu mengerutkan dahinya. Ia menatap kejadian itu dari jarak puluhan meter. Guanzu memilih diam. Bagaimanapun ini bukan daerah kekuasaannya. Walau ia mendapat tugas menyelidiki kasus pencurian, namun ia berusaha menahan diri ketika berada di kota orang lain. Siu! Sing! Tring! Cing! Tanpa kompromi, puluhan pengawal keamanan itu menyerang 4 pria berbaju hitam. Dengan sigap, 4 orang itu mengeluarkan pedang dan melawan para pengeroyok. Siu! Tring! Suara lesatan tubuh dan dentingan logam terdengar ramai di area itu. Puluhan pengawal keamanan menyerang serempak. Namun dengan gagah, 4 pria berbaju hitam melawan. Guanzu mengerutkan dahinya. Ia dapat melihat dengan jelas, 4 orang berbaju hitam, jelas lemah dalam kultivasi jika dibandingkan dengan para prajurit. Namun kekompakan mereka dalam menyerang dan bertahan, membuat 4 orang itu mampu mengimbangi 30-an prajurit. Siu! Sing! 4 orang berbaju hitam, bergerak seperti roda yang tajam. 4 pria itu selalu bergantian posisi, kadang 2 melesat terbang, 2 di bawah. Pergerakan mereka sukses membingungkan para pengeroyok. Dan saat ruang lingkaran sedikit terbuka, dengan sigap, 4 orang itu melesat pergi. Siu! Kaget si pemimpin prajurit. Cepat kejar! Teriak pria itu. Puluhan prajurit keamanan kota berhamburan pergi ke arah 4 pria yang berhasil lolos. Kejar-kejaran terjadi lagi di dalam kota Ma. Guanzu mengikuti semua itu. Ia melesat ke atas sebuah gedung yang tinggi. Setelah mengetahui ke arah mana 4 pria berbaju hitam pergi, Guanzu melesat ke arah mereka. Siu! 4 pria itu melesat berpisah menjadi 2 kelompok dengan 2 orang. Pergerakan mereka semakin membingungkan para pengejar. Kelompok 30-an prajurit pun memecah menjadi 2 kelompok juga, kemudian masing-masing kelompok mengejar ke salah satu arah. Guanzu terdiam. Ia menoleh pada 2 arah di mana 4 orang itu pergi. Setelah merenung sesaat, Guanzu melesat dan mengikuti satu arah. 2 pria yang berlari bersama saat itu berhasil meninggalkan para pengejarnya pada jarak puluhan meter. Setelah itu 2 pria itu pun melesat ke arah yang berbeda. Saat itu 4 pria berbaju hitam masing-masing bergerak sendiri ke arah yang berbeda. Pasukan pengejar kembali kebingungan. Kemudian memecah juga kelompok mereka menjadi beberapa orang. Guanzu yang saat itu melesat di dataran atap rumah dan gedung, tersenyum tipis. Ia menganggukkan kepalanya. 4 pencuri itu sangat cerdas. Itu yang Guanzu rasakan. Ia melirik pada satu arah kemudian melesat mengikutinya. Setelah beberapa saat, 4 pria berbaju hitam berhasil meloloskan diri dari kejaran para prajurit penjaga keamanan kota Ma. Guanzu tersenyum. Ia terus mengikuti pria berbaju hitam di depannya. Dengan ranah kultivasinya yang berada di ranah tulang jua level 1, tentu saja,
mudah bagi Kuan Zu untuk mengikuti si pencuri. Sebaiknya aku ikuti kemana orang ini pergi. Pasti 3 lainnya akan pergi ke arah yang sama. Setelah itu, barulah aku menangkap mereka, kata Kuan Zu dalam hatinya. Kuan Zu melesat di antara pohon dan semak belukar. Dengan mudah ia mengikuti pria berbaju hitam di depannya. Setelah mengikuti beberapa saat, pria berbaju hitam itu pergi ke arah sebuah perkampungan. Setelah tiba di pinggiran perkampungan itu, pria yang Kuan Zu ikuti berhenti, kemudian berdiri di bawah rimbunan pepohonan. Kuan Zu melesat dan bersembunyi di atas sebuah pohon besar. Setelah menunggu beberapa saat, 3 sosok berpakaian hitam muncul dan bergabung dengan yang ia ikuti. Kuan Zu masih menahan diri, ia berencana akan mengikuti 4 pria itu. Dengan demikian, ia akan berhasil mengetahui tempat persembunyian mereka. Setelah 4 pria berbaju hitam bertemu, keempatnya berjalan memasuki perkampungan. Kuan Zu mengerutkan dahinya. Ia menatap ke arah di mana 4 orang itu pergi. Apakah perkampungan ini adalah markas mereka, gumam Kuan Zu. Setelah beberapa saat, Kuan Zu melesat mengikuti 4 pria berbaju hitam. Kuan Zu bersembunyi di antara rimbunan pepohonan. Dengan ranah kultivasinya yang tinggi, tentu saja. Ketika 4 pria itu berada di tengah perkampungan, keempatnya membuka penutup wajah mereka dan berteriak, "Paman-paman, bibi-bibi dan saudara sekalian, ayo kemarilah!" teriak salah satu dari pria itu. Seketika penghuni perkampungan itu bergerak keluar dan berkumpul di area tengah perkampungan. Ketika melihat 4 pria berbaju hitam itu, mereka bersorak penuh kebahagiaan. Semua penghuni perkampungan ternyata mengenali mereka. Saat itu Kuan Zu yang berada di atas sebuah pohon menatap diam pada 4 pria itu. Mulutnya terbuka lebar, matanya terbelalak kaget. Setelah beberapa saat, Kuan Zu menghela nafas, bibirnya tersenyum pahit. Kuan Zu meremas rambutnya, kepalanya terasa pusing. "Ah, kacau," gumam Kuan Zu, bibirnya tersenyum sangat pahit. Pantas saja ketika menghadapi para pengawal keamanan, pergerakan dan teknik mereka begitu familiar. Ternyata itu mereka, kata Kuan Zu. 4 pria berbaju hitam itu bukan lain. Mereka adalah Lang Ye, Lang Kuo, Yosuan dan Kuan Yu. Kuan Zu menghela nafas. Saat itu, ia sendiri bingung apa yang harus ia lakukan. Ketika Kuan Zu terpaku di tempatnya, diam tanpa kata dan pergerakan. Keadaan di bagian tengah perkampungan itu telah sepi. Semua orang telah pergi. Kuan Zu menatap ke arah di mana 4 anak muda itu pergi. Ia menghela nafas. Sesaat kemudian Kuan Zu melesat pergi meninggalkan perkampungan itu. Tepat di pintu masuk perkampungan, seorang pria tampan usia 40-an berdiri menghadang langkah Kuan Zu. Kuan Zu menatap tepat ke mata pria itu. Posisi mereka saling berhadapan pada jarak 30-an meter. Kuan Zu tersenyum pahit. "Saudara Lang Hou, apakah Anda telah melihatnya?" kata Kuan Zu. Lang Hou, pria yang berdiri di depan Kuan Zu saat itu menganggukkan kepalanya. Ia menghela nafas, bibirnya juga tersenyum pahit. "Semula aku pergi ke arah di mana seharusnya aku menyelidiki. Namun, di perjalanan aku bertemu beberapa orang yang mengatakan, jika mereka bertemu 4 pria bertopeng hitam, setelah menyelidiki arah tujuan 4 orang itu, aku segera melesat ke sini," kata Lang Hou. Ia menghela nafas, bibirnya tersenyum pahit. "Sebaiknya kita pulang dulu. Mari kita bahas ini di rumah saja," kata Lang Hou. Kuan Zu mengangguk setuju. Kemudian 2 sahabat itu berjalan ke arah kota Lang. Keempat